Sama, sarjananya sama. Kalau saya sarjana sarungan saja kemana-mana. Beliau tadi kan S3, selalu ingin kawin, selalu ingin kedamaian. Para kabak kasat Kapolsek jajaran Polres Madiokota yang sama-sama kita hormati, hadirin hadirat jemaah sekalian, malam ini saya sama sekali tidak merasa sebagai tamu. Saya merasa anggota keluarga yang diminta untuk berbicara di tengah-tengah keluarganya. Kebetulan saja saya lahirnya di Bojonegoro dan saya nggak pernah pesen untuk dilahirkan di Bojonegoro. Oleh karena itu, berbeda daerah, berbeda suku, jangan dibikin ribut karena kita nggak pernah pesen, betul? Warna kulit saya seperti ini, saya juga nggak pernah pesen. Mungkin kalau bisa pesen, saya pesen yang mulus. Oleh karenanya, berbeda warna kulit, jangan dibikin ribut. Ini paham orang ngomong zaman ini. Cinta suku boleh, tapi fanatik kepada suku itu yang tidak boleh. Kita sudah diajarkan, saya, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Danrem, Pak Dandim, Ketua DPRD, panjenengan semua, ketika ke masjid, ketika ke musola, itu ada satu ilmu yang sangat mahal. Siapapun yang datang dan masuk ke masjid, ke musola, wajib lepas sepatu, lepas sandal. Lurah melebu masjid, copoten sandalmu rah. Camat melebu masjid, copoten sandalmu mah. Bupati melebu masjid, copoten sandalmu. Kapolres mlebu masjid, copoten sandalmu. Danrem masuk masjid, copot sandalmu. Gubernur mlebu masjid, copoten sandalmu. Presiden masuk masjid, copoten sandalmu. Artinya di hadapan Allah kita semua sama. Yang membedakan hanya kualitas takwanya. Nek sapi nilainya tergantung dagingnya. Semakin lembut, semakin larang. Maaf, barangkali ada yang tersinggung. Saya akan ngomongin sapi. Semakin gemuk, semakin mahal. Tapi ada burung perkutut yang dagingnya cuma dikit, harganya jauh lebih mahal daripada sapi yang paling gemuk. Sebab nek manuk, bulu manuk apa? Kalau burung nilainya bukan dari dagingnya, tapi dari suaranya. Maka yang merasa mulia karena kegemukannya, silakan bersaing sama sapi. Lambiran tersinggung. Yang merasa mulia karena keindahan suaranya, monggo saingan karo manuk.
nilai manusia itu dari takwanya. Maka syukur alhamdulillah malam ini Polres Madiun Kota mengadakan tabligh akbar menyongsong dan upaya untuk mensukseskan Pileg dan Pilpres 2019 dengan aman, nyaman, damai, dan sejuk. Ini harus kita dukung penuh dengan cara masing-masing kita berupaya untuk memperbaiki diri agar kita masuk nominasi sabda Rasulullah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya banyak bermanfaat untuk manusia yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Bekalnya apa? Ini ayat sudah sering dibaca oleh para mubaligh. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang hidupnya manfaat untuk banyak orang dimuliakan oleh Allah itu harus membekali diri dengan dua hal. Yang pertama iman, yang kedua ilmu. Iman menjadikan orang benar, ilmu menjadikan orang pintar. Artinya manusia itu harus pintar, harus benar, harus benar, harus pintar. Sekarang mohon maaf, banyak lembaga-lembaga pendidikan itu yang targetnya cuma pintar, tapi mengesampingkan benar. Pintar itu penting, penting. Pintar itu penting. Tapi kalau nggak benar, malah bahaya. Wong pintar kok api, sempurna api. Wong pintar kok nakal, sempurna nakal. Saya tanya pasti semuanya tahu jawabannya. Yang menghabiskan duit negara jatahnya rakyat. Ini wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh sajane ikut ini cuma gak ngerti caranya. Sing uripe bingung ke wong akeh niku wong bodoh napa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh iki ora iso bingungno wong akeh. Soale wis bingung karo dhewe. Maka siapapun kalau jiwanya diisi dengan dua hal ini, dirinya dibekali dengan dua hal ini, iman dan ilmu, pasti jadi orang yang manfaat, pasti mempunyai ketinggian derajat. Manusia itu bahannya sama pada jamaah. Menungso niku kulite padha, daginge padha, gedihe padha, otote padha, balunge padha, kringete padha, untute padha. Tapi nilainya bisa berbeda karena apa? Isinya yang enggak sama. Ada orang yang ngomong 1 jam lebih dikit, hasilnya udah kelihatan. Ada yang ngomel berjam-jam, nggak dapat apa-apa. Bedanya apa? Isinya. Saya sering matur, manusia itu kayak kardus. Mohon maaf, kardus itu bahannya sama, tapi kardus bisa mulia, bisa hina. Ada kardus kecil disimpan rapi di almari karena isinya permata, berlian, emas, minyak wangi. Ada kardus gede banget, bagus banget, dibuang ke kali karena isinya barang tikus. Menungso niku kaya pelombongan. Ngertos pelombongan nggih? Saya nanti kalau ngomong balon salah persepsi.
Manusia itu kayak kelembungan. Kelembungan itu bahannya sama kok. Sama. Ada kelembungan ditiup pakai karbit. Nyut 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 melentur. Apa melentur itu bahasa Indonesianya apa? Menggelembung. Dia sadar. Ya dia menggelembung dari orang ini. Nah aku ya lu kepenak melentur. Ono pelembungan disebul pakai karbit, nyut 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 melentur gede mumbul. Walaupun ditarik kayak apa dia tetap aja dia naik. Tapi pelembungan disebul nganggo ababe wong iki. Nyut 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 yang melentur. Tapi cuma dilimbang nggak bisa mumbul. Padahal bahannya sama, melenturnya sama, tapi nasibnya beda. Kenapa? Isinya yang nggak sama. Satu isinya karbit, satu isinya abadnya manusia ini. Nah, orang itu ya kayak kertas loh. Kertas kalau ditulisi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Jadi mushaf mulia. Orang nggak berani pegang kalau nggak punya ini. Ngebawanya di pondok, taruh di tempat yang atas, dikasih minyak wangi, habis dibaca diciumin. Padahal itu kertas, karena tulisannya Al-Quran. Tapi kertas digambari keriting, wajib, as, apal ya. Iya, dikeplek-keplek wong, dibantingi wong akeh. Nggih, Bupati monggo, beliau ada acara. Jadi bareng saya di desa Sumber Bendo, Paradan. Aku karo Pak Bupati mau jadi orang hutan. Ya kan isinya di hutan. Sekarang Tarzan masuk kota. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya berangkat dari upaya kita untuk menjadi manusia yang manfaat para jemaah sebagai bangsa Indonesia? Kita mendapatkan dua warisan luhur yang sangat tinggi nilainya, sangat mahal harganya, wajib kita jaga, kita pertahankan, kita lestarikan untuk kemudian kita wariskan kepada anak cucu kita, generasi mendatang. Apa itu? Warisan pertama bernama iman Islam yang kita dapat dengan hidayah Allah melalui wasilah lantaran para aulia, para ulama yang merupakan pewaris para nabi, penerus estafet perjuangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mensyiarkan, menyebarkan, mengajarkan agama Islam di Indonesia. Itu warisan pertama. Warisan kedua bernama negara besar dengan wilayah yang sangat luas, yang terdiri dari ribuan pulau, ribuan suku, macam-macam adat, tradisi, dengan bangsa yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai kemanusiaan. Warisan berupa negara besar ini kita dapatkan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa melalui wasilah lantaran para pahlawan pejuang kemerdekaan, para perintis, perumus dan pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya wajib hukumnya bagi kita untuk
mencintai agama, wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai negara dan tanah air. Saya ulang, mohon maaf ya, karena kayaknya ada yang belum konsentrasi, ada yang dari tadi metenteng ngingeti aku, tapi orang muda, orangnya pakai kerudung warna putih. Mencintai agama wajib, mencintai negara dan tanah air wajib. Mari kita belajar dari banyak negara di Timur Tengah yang mayoritas adalah negara Islam. Di sana pahamnya juga ahlu sunnah mayoritasnya, tapi akhirnya nasibnya berantakan, porak-poranda, perang saudara, sesama umat Islam saling membunuh. Kenapa? Sebab utamanya, para jamaah, di sana di Timur Tengah kayak Suriah, Irak, Afghanistan, dan lain-lain yang disebut kabeh. Nanti absen sampai subuh. Ditanamkan kecintaan kuat kepada agama, tapi tidak ditanamkan kecintaan kuat kepada negara. Ta'assubnya kepada agama, kecintaan kepada agama kuat, bahkan berlebih, tapi kecintaan kepada negara dan tanah airnya kurang. Tidak usah banyak saya ceritakan, Anda semua sudah tahu sendiri bagaimana kondisi di sana. Perang saudara, bersama umat Islam saling membunuh, bom saling menyerang. Masya Allah. Bayangke Pak, umpama ini ngono kondisinya. Sampean pas ngeloni bojo nang pinggir mono bom gelimbung, mesti gupung meluwahi karo kontal kandung. Berislam paling indah di dunia ini ya di Indonesia. Ini catatan penting dan boleh tepuk tangan. Berislam paling indah, paling nikmat itu di Indonesia. Bikin acara tabligh akbar bebas sampai tutup jalan. Mau bikin pengajian jam berapapun bisa, ngaji kapanpun dimanapun bisa. Di sana, ya di sana maksudnya. Sampai pun di negara Islam nggak bisa Bapak Ibu bikin acara ngaji kayak gini. Di Saudi Arabia nggak bisa ngaji kayak gini. Di negara-negara Timur Tengah nggak ada pengajian kayak di Indonesia model gini, nggak ada, nggak dikasih izin. Saya kalau lagi dakwah ke Malaysia itu untuk bikin pengajian kayak gini, izinnya ribet banget. Ya wes kok gimana nih? Ketua kok serius banget sampai orang-orang. Makanya tolong kondisi Indonesia yang sudah aman, damai, guyup rukun, hidup berdampingan dalam kebersamaan dengan bingkai Bhinneka Tunggal, ini wajib kita pertahankan. Sanggup? Sanggup? Kalau ada suara-suara sumbang, ya di samping kita antisipasi, satu ketika kita cuekin. Kalau ada suara-suara sumbang yang berupaya untuk ngerusui, ngeribeti, mengganggu ketenangan, nah bagian polisi yang mengganggu kapit mas, mohon maaf ya, itu sesungguhnya bocah cilik. Saya kasih gambaran. Di forum majelis tabligh akbar ini semuanya tenang, semuanya damai, anteng,
Lho kok ono sing resek, ada yang rewel, pasti itu anak kecil. Njaluk balon, njaluk nukoke jajan, njaluk mie. Lah kan yang masuk di mie. Kalau lo ketok ngomong bubur. Kalau suasana sudah tenang, damai kayak gini, kok ada yang rewel, ada yang usil, itu pasti anak kecil. Nggak perlu diladenin. Anak kecil tuh kalau diladenin, nanti bisa jadi gede. Atau kalau nggak gitu, yang gede turun derajat jadi kecil. Kan bisa ngalahin yang gede kalau rewel. Indonesia udah kayak gini tenang. Kalau ada yang bilang kafir, syirik, bid'ah, Indonesia negara kafir, hormat bendera merah putih, musyrik, Kapolri togut, presiden togut, anak kecil. Itu anak kecil, nggak perlu diladeni teman-teman. Gue nek diladeni, jadi gede. Ini kalau nggak dikasih contoh real, nggak paham. Karena kelihatannya jamaahnya cantik-cantik, tapi agak on. Ini. Kecil kalau diladeni bisa jadi gede. Contoh, kenal penyanyi yang namanya Inul. Itu aslinya kan penyanyi kecil. Penyanyi kampung, penyanyi kecil. Andalannya cuma bokong aja. Awalnya penyanyi kecil. Tapi karena diladenin sama penyanyi gede, bahkan raja dangdut yang ladenin, bikin gempar Indonesia. Akhirnya sekarang jadi penyanyi gede, bahkan bayarannya paling mahal. Maka sesungguhnya kalau ada yang rese, ada yang usrek, ada yang umek, suka bikin ribut, itu kelompok minoritas. Sengaja memusuhi yang mayoritas karena dia pengen numpang tenar. Ini gue panang banget. Sekali waktu kita perlu jadi bola. Sekali waktu perlu jadi bal. Gue tau disabini kaya apa, pada bunder. Coba bola sama yang nendang lebih capek mana? Bola sama yang nendang capek mana? Capek yang nendang yo kakinya sempal. Bola yo pada bunder aja. Paham tarupmu gak paham tarupmu? Indonesia ini satu nusa, satu bangsa, satu. Mulai dulu dirintis, dibentuk, didirikan oleh para tokoh pendiri negeri tercinta ini, yang mayoritas juga para ulama, sepakat dengan dasar negara Pancasila. Itu sudah kesepakatan. Indonesia bukan Darul Islam, bukan negara Islam, bukan negara agama, bukan Darul Kufri, bukan negara kufur, tapi Darul Ahdi, negara kesepakatan yang dibentuk oleh banyak elemen, semuanya udah sepakat. Maka saya simpel aja, bro, simpel mau. Kalau ada yang tidak mau mengakui NKRI, nggak mau menerima Pancasila sebagai dasar negara, ya jangan hidup di Indonesia, jangan tindakan kaki di Indonesia, jangan hidup negara Indonesia, jangan hidup air Indonesia. Ini toh. Ya mana negara yang menurut Anda paling nyaman, yang menurut Anda paling sesuai dengan filsafat Anda sekarang? Indonesia gak rugi kehilangan wong sing berani koyo ngono. Kita diikat dengan merah putih. Ini simbol. Siapapun, apapun
bisa menerima. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau boleh digambarkan, merah putih itu kayak air mineral. Enggak mau bilang. Emang ya rasanya tawar, nggak begitu enak. Tapi siapapun bisa menerima, siapapun bisa menerima. Kondisi orang yang bagaimanapun bisa meminumnya. Manfaat, menyehatkan, menguatkan, menyegarkan. Orang sehat bisa minum, orang agak sakit bisa minum, orang yang sakit parah, bahasa Inggrisnya the enggrik-enggrikan, bisa minum. Siapapun nggak ada pantangan, siapapun bisa menerima. Halo. Oke, minuman yang bersoda kayak Sprite sama yang arahnya Sprite, Fanta, Coca-Cola dan sejenisnya enak, tapi orang dengan resiko jantung nggak berani. Kola santan dan yang manis-manis enak, tapi orang yang punya diabetes nggak berani. Kangkung bayam enak, kangkung ini yang untuk gagas-gagas, tapi yang punya asam urat. Nah, air mineral siapapun bisa meminumnya. Itulah bendera merah putih yang menyatukan Indonesia. Suku apapun, etnis manapun, kelompok manapun, ormas apapun, agama apapun bisa menerima bendera merah putih. Paham ya? Paham ya? Nah, biar lebih detail lagi, warisan yang bernama Islam dan Iman kita kupas dulu, karena ini penting untuk membentuk karakter agar menjadi anfa'uhum linnas. Islam dan iman masuk ke Indonesia dengan cara damai, tanpa peperangan, tanpa kekerasan, tanpa gontok-gontokan, tanpa koyok-koyokan, tapi melalui akulturasi budaya, melalui perdagangan, pernikahan, silaturahim, dan satu-satunya negara di dunia yang agama mayoritas penduduknya berubah menjadi Islam tanpa perang, hanya di Indonesia. Ini menjadi akar pemikiran Islam di Indonesia. Masuknya Islam ke Timur Tengah, perang. Islam masuk ke Rusia melalui perang. Islam masuk ke Spanyol melalui perang, tapi ke Indonesia tidak. Saya ngomong Islam ke Rusia, ke Spanyol, ke Padang Lomo. Sekarang Islam di sana minoritas, dulu pernah mayoritas. Banyak situs-situs bersejarah di Spanyol, di Rusia mengenai kejayaan Islam masa dulu. Islam masuk ke Rusia itu abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Udah jauh lebih dulu daripada masuknya Islam ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia ini kan sekitar abad 14 pasca keruntuhan kerajaan Majapahit. Abad ke-7 Islam sudah masuk ke Rusia. Bapak Ibu kalau mendengar mubalek, ustadz, kiai membaca hadis rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Andaiku Imam Bukhari itu orang jiwani. Itu orang Bukhara, Rusia. Loh, Imam Bukhari Rusia ini perawi hadis. Bukhari jiwa. Kan terus gogo ya. Yang ngaji nahwu, ada kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu bukan karangannya wong itu karangan wong Bojonegoro. Itu karangannya orang Spanyol.
Islam masuk ke Indonesia itu agak telat, abad ke-14. Makanya terus jadi karakter ya, masyarakat Indonesia itu suka telat. Saya undangan di sini itu jam 7, naik jam 8. Jam 8 udah ceramah. Prakteknya saya bisa ngomong. Mereka ngerti. Dan kalau nggak telat bukan Indonesia namanya. Iya, apalagi yang berada di wilayah sini pakai ukuran waktunya kan WIB, waktu insya Allah berubah. Ini saya ulang-ulang ya, biar masyarakat itu paham. Islam masuk ke Indonesia itu melalui akulturasi budaya. Ini kecerdasan para wali dalam mensiarkan Islam. Ini budaya, ini agama. Ini adat, ini syariat. Ini tradisi, ini Islami. Tidak dipertentangkan, tapi dipadukan, dijodohkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tradisi yang sudah berlaku di masyarakat tidak diberantas habis, enggak. Justru para wali itu mengetutkan, mengintili. Ya kayak tradisi sesajen, akhirnya jadi selamatan. Makanannya tetap, minumannya tetap, buahnya tetap, rohnya yang diislamisasi secara perlahan-lahan tapi pasti. Hebat deh. Sunan Derajat itu kalau nasihati santrinya, belajarlah dari kata. Ngomong kok dikongkong belajar ke kodok. Kata itu kalau dapat nikmat pada mengaji. Betul, habis hujan, wah di sungai itu air berlimpah. Kata disulap sunan pada ngaji. Lain sabar la aji dan naku walaing kafar. Kodok itu pindah ini. Kodok itu dengan apa? Bersenang diri nasihatin gini, jangan kalah sama lebah, ojo kalah karo tawon. Tawon mabur itu suaranya orang sesungguhnya dia pikir kalau nggak percaya pegang satu tempelin ke begini. Kalau harus ngomong ya Allah. Kalau ada ayat yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, semua yang di langit di bumi bertasbih mensucikan Allah, mampu diimplementasikan dengan baik oleh kita. Bebek ini kalau mulai sampai itu mah sesungguhnya dia bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini gak boleh. Sapi itu habis dikasih makan, dikasih minum langsung syukur, alhamdulillah. Sopo ngomong persis asli. Para ulama, para kiai, para wali menanamkan semangat nasionalis, patriotis dengan media, mohon maaf, tahlilan. Ngapunten ya, bagi yang boten remen tahlilan monggo, tapi jangan menjelek-jelekan yang suka tahlilan. Bagi yang boten remen manakipan monggo, tapi jangan menjelek-jelekan yang suka manakipan. Ya kayak tadi loh di awal udah sempat saya singgung kok. Bagi yang boten remen sholawatan monggo, tapi boten usah menjelek-jelekan yang remen sholawatan. Ayo kita pakai filosofinya tangan kita. Dua tangan kita itu sama apa beda? Kok iso sama ya tanganmu kiwa karo ganteng pokok. Dua tangan kita ini sama apa beda? Beda. Kiri sama kanan beda.
tapi mau kerjasama, saling menghargai, saling menyayangi, saling menghormati. Coba, kalau tangan kiri gatel, tangan kanan nggak usah pakai diundang. Oh kamu gatel sini tak kuburin. Orang tangan kiri gatel terus kanan ngerti, mau pukul orang di urusannya. Ketika kanan yang gatel, kiri tanpa diminta, tanpa diundang, sini tak kuburin. Dua-duanya gatel, kukur-kukuran. Saling kukur. Woi. Woi. Maka kalau ada tetanggamu yang sakit, tengokin, jengukin, tambah ngono. Nggak usah ngatain betul, wah partai ini sejuk. Ini capresnya gitu. Ono tonggo loro arep nyambang musyawarah dhisik. Musyawarah itu milih capres nomor 2. Selak bongko. Kalah karo tangan tuh. Tangan kanan bagian yang baik-baik. Dada pakai tangan kanan. Jabat tangan pakai tangan kanan. Mempersilahkan tamu pakai tangan kanan. Makan minum pakai tangan kanan. Terima duit pakai tangan kanan. Tangan kiri sadar tugasnya dia bagian kebersihan. Memang dia seksi kebersihan, tapi dia tahu diri, nggak pernah ngiri. Ada tamu nggak pernah maju-maju dia, monggo enggak, sadar. Tangan kanan meskipun bagian yang baik-baik, tapi dia juga pengertian. Oke, kiri, kamu nggak usah ini ya. Emang saya yang bagian terima duit, tapi nanti kalau tak beliin jam, kamu yang pakai. Tak beliin cincin, kamu yang pakai. Coba ngomong pakai. Ini. Lagi jalan juga gitu. Kalau tangan kanan maju, tangan kirinya mundur. Oke, kamu maju, aku yang mundur. Kalau kiri yang maju, kanan mundur. Kalau naik lari, jadi vampir. Rasa itu contohnya udah apa? Makanya tadi yang disampaikan Pak Kapolres, baju boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, tapi kerukunan, ukhuwah dan persaudaraan wajib tetap dijaga. Setuju? Hati-hati, ini tahunnya tahun politik, kata orang-orang pol-polan yang dikit-dikit. Jangan sampai persaudaraan renggang, hubungan dengan tetangga berantakan gara-gara kepentingan sesaat. Yang paling bersentuhan dengan kehidupan jenengan itu orang terdekat jenengan, betul? Ya saudara, ya tetangga. Itu ayo coba dipikir, Bapak Ibu dan sekalian. Misalnya ibu bapak sakit sampai opname di rumah sakit, kira-kira yang nengokin capres nomor 2 atau nomor 1? Ya dulurmu, ya tonggomu. Ya kita sama-sama mikir. Saya itu kepinginnya capres ini nggak selesai, wis. Siapapun nanti yang terpilih adalah presiden kita, wajib kita hormati, wajib kita hargai. Udah sering saya sampaikan prinsipnya, lana capresuna walaupun capres itu. Ya bagiku capres pilihanku, bagimu capres pilihanmu. Masing-masing kita punya hak pilih, wajib digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau mau mendukung, monggo, kampanyekan kebaikannya, yang didukung tanpa menjelek-jelekan yang tidak dipilih.
urusan negara, urusan pemerintahan, kita wajib meyakini beliau-beliau capres cawapres baik paslon nomor urut 1 maupun nomor urut 2 adalah kader-kader terbaik bangsa yang ingin mengabdikan diri untuk negeri. Ini perlu saya sampaikan karena kalau urusan pilihan legislatif dampaknya malah positif di masyarakat. Kalau pilihan legislatif itu dampaknya ke masyarakat positif banget, positif pakai banget. Ya karena caleg-caleg itu kan ya kayak gitu, semuanya menunjukkan kebaikan. Lihat baliho-baliho, banner-banner, poster-poster di pinggir jalan, pamer untuk kabeh. Biasanya nggak mau senyum, biasanya nggak nyapa, biasanya nggak kasih duit. Dampaknya positif. Tiap bulan nggak masalah. Jalan. Ini loh. Pilek. Nggak masalah, dampaknya positif. Yang agak merawaske itu pilpres ini. Apalagi kalau mengikuti perkembangan di media sosial, miris, saling bijak, saling fitnah, saling caci maki, nyebarin hoax tulisannya. Makanya hati-hati ya, namanya berita bohong itu yang bikin rumah nonton. Fokus apaan nih? Pokoknya hati-hati ya sampai ngomong-ngomong itu. Pertama kali yang bikin hoax itu siapa? Ya iblis. Makanya yang suka nyebarin kayak gitu berarti pengikutnya iblis. Anak buahnya iblis. Ngomong iblis kok baru ngerti aku. Ya bikin berita bohong ke Nabi Adam itu sampai akhirnya Nabi Adam turun dan diusir dari surga. Para nabi juga nggak lepas, digosipin, difitnah, kayak gitu. Terkait pilpres dan wes yang agak miris kalau mengikuti perkembangan di media sosial. Menurut aku sih nggak ada pendukung, yang ada pembicara. Ini apa betul? Ya Allah. Coba sekali lagi. Kita wajib meyakini kalau untuk urusan pemerintah, urusan negara, beliau-beliau itu kader terbaik. Capres yang nomor 1, paslon nomor 1 baik, Pak Jokowi baik banget, sudah terbukti, teruji. Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin baik banget. Beliau cicit dari Syekh Nawawi Al-Bantan, orang Indonesia yang sempat jadi imam di Masjidil Haram, pengarang banyak kitab-kitab Quran. Paslon nomor 2 Pak Prabowo baik, Pak Sandi baik, tapi kabeh sing ngelek cangkemmu. Lu sampean kok wani menjelek-jelekan beliau-beliau itu berarti sampean kan merasa lebih baik dari beliau-beliau. Potongan. Maka tolong orang menjelek-jelekan, kalau bahasa medionya ngelokne, ini orang macam, orang sing ngelokne yang dibatin, orang sing ngelokne nanti diomongke, podo dosone, neng caranya tobat gitu. Kalau cuma dibatin, istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah, beres. Tapi kalau sampai diomongne, diungkap nih melalui tulisan, apa itu status, apa itu story, macam-macam, itu taubatnya di samping istighfar mohon ampun kepada Allah harus minta halal, minta maaf, nyuwun ngapura, nganggone wong sing elek-elek. Ayo dipikir, jadi sampai ngelek-ngelek ke Pak Jokowi, ngelek-ngelek ke Pak Prabowo, rumah satu sampai mati orang bakal ketemu.
Ini apa Pak Jokowi metu di dapur anu ya? Betul yang jalur aku loh kapan? Tambah oke dosa. Paham? Nah, makanya ini trik dari para wali, para ulama yang diteruskan oleh para kiai dalam menanamkan nasionalisme, patriotisme melalui budaya tahlilan. Di antaranya gitu. Tahlilan itu kan Pancasila, ekspresi Pancasila. Coba kalau kita urut Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Orang tahlilan itu ya ketuhanan yang maha esa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah. Orang tahlilan kan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, walaupun ada tahlilan yang tenanan, masih orang tenanan. Maca Quran bae ono sing maca Quran angen-angen sak maknane, ono sing maca Quran angen-angen sak mangane. Sopo Quran. Percaya maca Quran. Itu jenenge maca Quran angen-angen sak mangane. Tahlilannya ada yang sering. Dah, illallah. Ya ono sing mete kalau disingkatkan aku pemuka produsen batin atau tidak dia aku berani uang di apa yang bilang di kalau biasanya bersuara itu aku berani lagi uangnya ada yang juga kayak gitu. Ini kebetulan orangnya datang. Orangnya pakai kerudung warna merah. Dua, kemanusiaan yang adil dan orang tahlil itu kemanusiaan, memanusiakan manusia. Ini yang dicontoh siapa? Rasulullah. Rasulullah itu kan manusia yang paling manusia. Makanya Rasulullah memanusiakan manusia. Sehingga kalau ada statement apapun yang isinya di luar batas kewajaran manusia, yakin itu bukan dari Rasulullah. Kok menentang sama Rasulullah itu mengajarkan yang wajar-wajar. Apapun kalau di luar batas kewajaran manusia, jelas itu bukan dari Rasulullah. Misalnya ada orang bilang, walaupun orangnya itu jubahnya telanjang lemah, sorban kayak Batman, tasbih kobot direnteng. Dia kok bilang kayak gini, kalau ingin mulia dan selamat dunia akhirat, berpuasalah 3 hari 3 malam tanpa makan dan minum sedikit pun. Bohong. Jelas bukan dari Rasulullah. Kenapa? Karena itu bukan kewajaran manusia. Nyapa mengerti waktu British? Ini itu meluang. Musil lah. Dilanjut kan? Lanjut kan? Perhatiin dong. Tahu nggak sih aku tuh paling nggak suka kalau tua itu. Di luar batas kewajaran, makanya ini kan Nabi itu enak turu karo bojone ibadah ganjaran. Sebenarnya itu bojone tonggo. Maka Rasulullah memanusiakan manusia, menempatkan manusia sebagai manusia. Sehingga tidak ada perintah Rasulullah yang memberatkan manusia, itu tidak ada. Coba, siapa yang merasa berat dalam menjalankan agama Islam? Ngacung. Mana Islam yang berat? Loh, ada yang ngomong. Enteng kabeh, nggak ada yang berat. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai. Zaman mulai kok kandungannya Islam, sholat
Siapa yang merasa berat menjalankan sholat? Apa mana sholatmu? Turun-turun jadi duri-duri. Turun-turun jadi duri-duri. Turun-turun jadi duri-duri. Salah gobek-gobek. Ya artinya nggak ada ajaran Islam yang memberatkan itu nggak ada. Saya jadi teringat ada kawan kaya, rumahnya 5, mobilnya mewah-mewah, terus di atas 3M, Rubicon, gue ngerti Rubicon karo Tosa, bantah. Istrinya cantik, gak tahu ini menjual jambure ini cantik pakai banget. Orang kaya, dia rutin puasa Senin Kamis. Nah, satu ketika dia ke rumah, terus curhat ke saya, Kiai, kenapa Kiai kan tahu kondisi saya, keadaan saya, perekonomian lumayan, tapi itu tak lumayan toh. Sugi koyokmu, istri saya juga cantik, saya juga rutin puasa Senin Kamis. Tapi kenapa ya? Batin saya kok nggak bisa tenteram, nggak bisa damai. Waktu itu saya kasih solusi gini. Mungkin kualitas sholatmu yang perlu diperbaiki. Kalau dulu-dulu ngelamunnya 90%, ya sekarang dikurangilah ngelamunnya tinggal 60%. Nanti akan ada kedamaian. Dia langsung ngomong, wah kalau sholat memang saya belum mengerjakan. Lu sampai ini gimana? Puasa Senin Kamis rutin untuk sholat belum mengerjakan. Apa jawabnya? Ya karena kalau sholat itu saya nggak bisa bacaan-bacaannya, saya bisanya cuma Fatihah saja. Akhirnya tak omong, bacaan sholat ini cuma Fatihah, oh itu gimana sampai? Dia ngomong, masa dia? Lu sampai panggil saya kiai kok masa ya? Lu kalau nggak percaya tanya kiai-kiai yang lain. Bacaan sholat itu cuma Fatihah, toh itu. Terus dia ngomong, ya saya kalau melihat orang sholat itu waktu rukuk, waktu sujud kok dia umi-umi. Kok ada umi-uminya? Dia tak jawab. Sampai kalau pengen umi-umi ya boleh. Itu umi-umi karena ada yang diumi-umikan. Ya sampai ada apa enggak? Enggak ada. Ya enggak usah pakai umi-umi. Lu bisa saya cuma Fatihah toh. Ya itu baca. Bahkan Fatihah enggak bisa pun. Bisamu misalnya sholat cuma Allahu Akbar, karena terlalu sering dengar kalau orang dewi itu kok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya enggak apa-apa sholat Allahu Akbar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti Allahu Akbar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Kamu dewi kok kayak enggak percaya kamu. Harus percaya yang sopan. Apa yang berat? Itu loh maksud saya. Haji saking intinya, saking ringannya, antriannya sampai puluhan tahun sudah. Apa yang berat? Maka orang tahlilan itu kan kemanusiaan, memanusiakan manusia sebagaimana manusia yang adil, adil semua diperlakukan sama, apapun pangkat, kedudukan dan jabatannya ketika ikut tahlilan sama. Polisi sama kiai sama, gak ada bedanya. Sama dalam apa bebek, harus enggak. Tahlil katanya apa bebek. Yang udah bintang aja sama, apalagi baru mati. Gue malah serat-seratnya. Gue melatih
itu kangelan kok. Beradab, iya orang tahlilan itu beradab. Omongannya juga sopan-sopan, bagus-bagus. Izin para kolej. Pernah nggak kejadian di sini tawuran antar jamaah tahlil? Beradab ketemu. Mau kemana yang itu rangkul-rangkulan, jabat tangan ngomongnya bagus, pakaiannya sopan-sopan untuk aurat. Saya belum pernah lihat ada jamaah ibu-ibu jamaah tahlil kok pakai BH pokoknya. Beradab. Tiga, persatuan. Orang tahlil itu simbol persatuan. Etnis apapun, suku apapun, dari manapun, ketika tahlilan ya jadi satu, bersatu. Makanya daerah manapun ya kalau ada jamaah tahlil mesti rukun, mesti guyup, masyarakatnya bersatu, aman, damai, barokah. Kalau Indonesia ini setiap kampung, setiap lingkungan ada jamaah-jamaah seperti itu, demi Allah Indonesia tidak akan bisa dipecah oleh siapapun dari kekuatan apa. Makanya ini salah satu hebatnya Islam di Indonesia. NKRI bisa utuh selamanya. Bedanya dengan di Timur Tengah itu gini. Kalau Timur Tengah, relasi antara ulama dengan umat itu hanya sebatas pada ilmiah dan dakwah saja. Tapi di Indonesia tidak. Relasi antara ulama dengan umat bukan hanya seputar ilmiah, bukan hanya seputar dakwah, tapi ada nilai riasatul ijtimaiyah, kepemimpinan sosial. Sehingga para ulama kalau di Indonesia kiai menjadi ikon dalam masyarakat. Masyarakat urusan apapun, seluruh aspek kehidupannya pasti bersentuhan dengan kiai. Sakit ke kiai, ada keluarga meninggal ke kiai, menghitangkan anak ke kiai, mantu ke kiai, bujurnya meten lu mau kiai, model kiai sampai lurun. Jadi di Indonesia itu hubungan antara ulama dengan umat terjalin kuat. Ada relasi yang kuat antara ulama dengan umat. Woi, gini loh Bapak Ibu. Indonesia ini kan negara yang indah sampai diarani Jamrut Khatul Istiwa. Nah, ilmu yang Khatul Istiwa itu. Kaya, luar biasa kayanya Indonesia. Wah, sumber daya alamnya Masya Allah. Banyak yang mengincar. Nah, untuk menghancurkan Indonesia nggak mungkin dibombardir dengan kekuatan senjata, nggak mungkin. Caranya gimana? Sesama ulama diadu. Kalau ulama sama ulama sudah geger, umat kehilangan kepercayaan. Kalau umat sudah tidak percaya sama ulamanya, ini gampang ini nanti. Rakyat ditanamkan supaya tidak percaya sama pemerintah. Kalau rakyat sudah anti pemerintah, tidak percaya sama pemerintah, bagi orang percaya. Gue paham bukan? Untungnya Indonesia ini punya garda pertahanan yang bernama ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bekerja sama dengan pemerintah, TNI dan Polri menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini harus kita pertahankan. Nah ini modelnya kayak kampanye ini, tambahannya kurang banyak. Artinya tambahan waktunya. Persatuan Indonesia. 4, kerakyatan. Orang tahlil itu merakyat, yang dipimpin oleh hikmat, yang mimpin tahlilan hikmat, kiai, kiai, ustadz, ustadzah. Pernah lihat ada germo mimpin tahlil? Nanti jamaahnya lonte-lonte semua. Hikmat yang mimpin, kebijaksanaan. Bijaksana banget orang tahlil itu, lihat acaranya. Kalau acaranya besar ya tahlilnya panjang, masalahnya pakai lama. Kalau acaranya kecil ya besar-besar, pokoknya berkata cilik.
dalam permusyawaratan, mengedepankan musyawarah. Makanya ada problem apa, ada kasus apa, melalui tahlilan biasanya dapat solusi. Kan nanti dimusyawarahkan di forum itu. Perwakilan, oke, kalau hajatan ya perwakilan, satu keluarga yang berangkat satu saja, jangan berangkat semua, bangkrut yang punya hajat. Nah, 5 keadilan berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Gaya sosial, ini loh, para wali, para kiai, para ulama sukses mengislamkan Indonesia karena paham karakter dan kultur masyarakat Indonesia itu beda dengan karakter dan kultur masyarakat Arab. Allahumma Muhammad. Kalau masyarakat Arab kan mantan Yahudi, mantan Nasrani. Sedangkan Indonesia ini masyarakatnya mantan Hindu, mantan Buddha, mantan kepercayaan, mantan klenik. Klenik itu ya sebangsa. Nyidorong, nyidoro kidul, nyidoro lor, nyidoro wetan, nyidoro kulon, nyidoro tengah, nyidoro pojokan, malampir, ini kalian jadon, wahana ini biasa-biasa. Kok amin? Maka gaya berdakwah di Indonesia harus berbeda dengan gaya berdakwah di Arab. Bapak Ibu, beda daerah, beda gaya. Lain ladang, lain. Ayo ikut nyaut, yang ikut nyaut saya doakan 2 hari lagi rezekinya lancar. Ya rezeki semangat. Lain ladang, lain lubuk, lain siji desa mawa gitu. Saya kalau ceramahnya di Bojonegoro itu kasih suguhan minum nggak model kayak gini. Tapi di sini modelnya gini nggak terima. Beda acara, beda daerah. Ibu beda acara itu beda gaya kok. Dalam berbusana, dalam berpakaian. Ibu waktu masak sama kondangan menghadiri resepsi pernikahan, pakaiannya sama apa beda? Beda. Orang silaturahim bertamu sama orang upacara, gayanya beda. Tahu upacara bendera? Dola nyaut. Tahu upacara bendera? Ya seperti itu gayanya upacara. Beda dengan gayanya orang namu. Misalnya upacara di Mapolres Madiun Kota, yang jadi komandan upacara, ini jabatannya paling tinggi, Kapolres, jadi komandan upacara. Nah terus di depan Kapolres itu ada namanya komandan upacara. Kapolres jadi inspektur maksudnya. Sama ya. Yang jadi inspektur Kapolres, kan jabatannya paling tinggi. Nah, di depan Kapolres itu ada komandan upacara. Mohon maaf, ya, pangkatnya masih beda. Walaupun beda, ketika jadi komandan harus berani bentak Kapolres. Lama, upacara, kira-kira Kapolres dibentak sama Brigda, gak boleh marah, pangkat mual. Berani bentak-bentak Kapolres, gak boleh. Kapolres jawabnya santai, laksanakan. Udah santai masih dibentak lagi sama yang Brigda. Emang harus itu. Jadi komandan gak boleh dibilangin inspektur, laksanakan. Insya Allah Pak, mohon doa restunya ya Pak. Ini bukan upacara. Nah, tapi kalau anggota ini beda lagi sowan silaturahim ke kegiatan Kapolres, nggak boleh pakai gaya upacara, harus pakai gaya silaturahim. Misalnya ngantar undangan, mau punya hajat mantu, nggak boleh pakai gaya upacara. Kapolres, ini budaya. Saya mau mandi. Nanti beceknya yang banyak, gak datang tanggung, ya gak boleh berikan. Ya harus pakai gaya silaturahim. Mohon izin Bapak, ini kami insya Allah bulan depan mau ada hajat mantu, mohon kesediaan Bapak bersama Ibu untuk datang ke subur kami. Mesti nggak saya apa? Kapolres masuk sekretari.
Ngapunten nggih. Sik kok ini tak jelasin dulu. Para wali, para kiai, para ulama paham. Masyarakat kita, apalagi masyarakat Jawa, lesannya kan nggak bisa pasang ngucapin Arab. Nggak bisa. Syahadatain nggak bisa. Berarti sekaten. Kalimah syahadat repot ngucapinnya jadi kalimosodo. Syamir khairan fatukil bawa. Raiso ya semar gareng Petro. Diulangi domoro firli wali wali daya. Gak bisa wali wali daya wali kayak jajan nih wali. Robbana atina enggak urap-urapan. Lalu cikulu bana repot kulu-kulupan. Bukannya di jalur ke departemen perdagangan ini gak apa-apa. Beda negara, beda gaya. Kemarin waktu di Polres Kabupaten juga saya sampaikan. Jabat tangan ini yang dirasakan. Tasofahu yadhabil hilang untuk berjabat tanganlah maka dendam kebencian akan hilang dari dada kalian. Tapi beda negara, beda gaya. Kalau di kita ya jabat tangan kayak gini, jabat tangan salaman. Anak ke orang tua, santri kiai, bumbung ngesot, cium tanah bolak-balik. Ini kalau di kita kepada atasan ini Arab beda lagi. Kalau jabat tangan ini tangan ketemu tangan, kemudian dada tangan tatapan, pundak yang kiri tatapan, terus rangkul. Di Iran beda lagi. Di Iran itu kalau ketemu cara jabat rumah apa? Tangan kiri pegang kepala, nah tangan kanan ini jari yang tengah ini ngetak benar-benar, cetok. Yang gak marah ini penghormatan. Ketemu lagi ya, pegang kepala pakai tangan kiri, ini yang tengah, cetok. Itu orang satu subudrek. Kalau Eropa beda lagi, Eropa cupok-cupokan. Kayak gitu. Kapan pengen ada aku? Jangan mau aku. Barokah buat lu, musibah buat gue. Loh, ayo coba, sampean, Mas, Pak, ketemu Pak Kapolres, salaman gaya Iran. Ayo. Ketemu Kapolres, pegang kepalanya pakai tangan kiri, terus cepat, nyonyor. Bukan salah salamannya, salah gaya. Paham? Loh, mengucapkan salam itu anjuran. Gaya dalam mengucapkan salam itu budaya. Kalau di kita ketemu teman, Assalamualaikum, beda nih. Assalamualaikum Mbak. Penyanyi beda lagi dalamnya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi. Tuhnya harus panjang. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi mulut tuh. Kalau orang ceramah, Assalamualaikum. Di kita biasa, Assalamualaikum. Kalau nama Assalamualaikum. Orang Arab nada tinggi sambil mengangkat kedua tangan. Assalamualaikum. Ayo coba sampean ketemu kiai sepuh salam gaya Arab. Bayai, Assalamualaikum. Boten kira dijawab orang lain. Kalau bayai ini mikir, wong iki dan mulai. Maka saya katakan yang berbeda bukan syariatnya, yang berbeda bukan akidahnya, tapi adat dan gaya. Kalau syariatnya sama, akidahnya sama, adat dan gayanya yang berbeda. Kenapa Amrozi dulu dihukum mati? Kenapa Imam Samudra dulu dihukum mati? Bukan salah Islamnya, salah gayanya. Gaya Islam Irak, gaya Islam Syria dibawa ke Indonesia, dipraktekkan ke Bali, resiko hukuman mati. Ngono bro. Gue paham belum juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kalau berislam di Indonesia ini luar biasa. Bagaimana
menempatkan wanita pada posisinya pas. Apa yang kita berdua? Di Indonesia luar biasa. Bahkan tadi sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Kapolres. Wah, kalau emansipasi wanita udah mulai bunyi. Pergerakan agama, bahkan perjuangan kemerdekaan di Indonesia ini motor penggeraknya juga para ulama. Jangan salah. Bapak Ibu kalau kenal pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang ulama. Ada Kiai Mojo, ulama besar, pesantrennya besar, santrinya diajak berjuang, berperang melawan penjajah. Ada Kiai Suntot Abu Basya, Kiai semua loh itu. Ada Kiai Pangeran Diponegoro, nama aslinya Abdurrahman. Pangeran Diponegoro itu hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Sampai yang luwe lah Pangeran Diponegoro numpak jalan, nyoncong keris, ya udeng-udengan sorban. Sorbannya Pangeran Diponegoro itu wah sakti. Kalau dikibaskan, wah ini Belanda kocar kacir berantakan. Maka khasnya beliau pakai udeng-udengan sorban. Pernah nggak bayangin Pangeran Diponegoro pakai helm? Enggak, Pangeran Diponegoro itu Satria Baja Hitam. Di Aceh, Belanda saking takutnya sampai bikin Dark Islam Police. Ini artinya apa? Udah gak ruwe. Untuk menghadapi gerakan kaum santri yang dipimpin oleh kiai namanya Tengku Umar. Halo. Sama istrinya Bunyai Cut Nyahdi, ada Bunyai Cut Mutia, terus Bunyai Cut Tari, Cut Keke, Cut Melisa. Nah, yang belakangan belum Bunyai. Nah, ada lagi Mbah Yai Soleh Darat, santrinya hebat-hebat. Punya santri Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, pencetus resolusi jihad yang sangat terkenal itu. Punya santri lagi namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah. Jadi Mbak Yai Hasyim Asy'ari sama Mbak Yai Ahmad Dahlan itu seperguruan, mondoknya bareng, satu kamar bahkan. Maka ya sepaham, beliau itu sepaham. Podok ya belakangan agak ada beda dikit. Yang di bawah diributi ya karena ada pembantuan macam-macam kayak gitu loh. Soal kunut ribut, satunya harus kunut, satunya enggak pakai kunut, harus kunut, enggak pakai kunut. Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah pada dewasa dalam bersikap dan berpikir, apalagi Madiun enggak ada ribut soal kunut karena udah banyak yang enggak sholat subuh. Jadi ini yang mau diributin apa? Itu loh. Kenapa sih NU pakai kunut, Muhammadiyah nggak pakai kunut? Alah sama. Orang NU saja banyak yang mendadak Muhammadiyah ketika subuhnya kesiangan. Nggak pakai kunut, takut ketahuan anaknya. Usah lebih pada suci rekatin, usah bilang kita dikerinan bila kita. Ada santri perempuan yang luar biasa. Ini santri perempuan hafal imriti, khatam ngaji tadhib, khatam takrib, khatam ngaji tafsir suratul Fatihah, bahkan hafal Quran 15 juz. Santri perempuan ini hafal Quran 15 juz. Setelah khatam ngaji tafsir suratul Fatihah, diilhami dari itu, beliau nulis surat, dibukukan, dan buku itu dijuduli Habis Gelap Terbitlah. Siapa santri perempuan itu? Ibu kita Kartini, santri sejati, bersambung putri sejati. Maka sekali waktu lagunya direnovasi nggak apa-apa. Ibu kita Kartini, santri sejati, santri Indonesia, harum namanya. Memang beliau santri sejati. Harusnya peringatan Hari Kartini itu diisi dengan khotmil Quran, lomba baca kitab kuning.
Cuman kok terus masuk salon pakai kebaya, melakukan mincuk. Tongkat dijinjitno, dengkul diciutno, bokong dijentetno, susu diunjukno. Kurang gede diseni klopo kuwi. Cenderungannya diperbesar, roda bis naik ke sini, itu berisi lenggis, ngelakuin ngawang. Itu yang mulai dulu siapa sih? Kalau peringatan Hari Kartini kok harus begitu? Sisi santrinya juga harus ditampakkan harusnya. Beliau pandai baca kitab kuning, beliau khatam kitab takrib, hafal Quran 15 juz. Mohon maaf ya, kalau pahlawan itu diukur dari bagusnya pakai kebaya, yang paling layak menyandang gelar pahlawan itu Pragawati. Emansipasi, memang bahas wong wedok nggak ada habisnya. Apalagi kalau zaman sekarang, laki-laki nggak ada menangnya kalau lawan perempuan. Bohong. Wong wedok iki nggak mau ngono-ngono dapuran. Hebat. Laki-laki itu kalah. Wis wong lanang dadi opo wae kok ora menang. Coba bojo. Yang paling ditakuti polisi itu ya Polda, polisi dapur. AKBP nggak mungkin menang lawan ketua cabang Jayagana. Saya itu ada teman, titelnya keren, MA, keren kan? Di rumah menghadapi istrinya turun kayak anak MI. Padahal MA itu turun derajat MI. Ada rektor universitas terkemuka, dia dikenal killer, nyengit. Setiap dia datang ke kampus, seluruh mahasiswa-mahasiswi tahan napas, saking takutnya. Nah, pas lebaran, pembantunya pulang kampung. Nggak ada pembantu di rumah, ada tamu, dibikinin minum teh sama istrinya, disuruh nyuguhin sendiri kan, kocek, akhirnya tumpah. Makanya hati-hati nih, rektor itu kayak gak tamat SD. Kiai itu kelihatan pinter kalau lagi ceramah, keluarnya dalil, tos di luar. Memang jopo kiai itu pinter, metu dalil, jebret, nomah digetak bojone, hilang kiai, ini karena goblok ya. Ini gak iso dalil blas. Coba ngomong pengalaman. Maksudnya yang ngomong. Makanya, bukan begitu. Makanya, mohon maaf ya, makanya organisasi apa saja dipegang laki-laki sama dipegang perempuan lebih hidup ketika dipegang organisasi apa saja dipegang laki-laki sama dipegang perempuan lebih hidup dipegang setelah orang mati, setelah itu urip. Jadi perempuan itu terbukti bisa menghidupkan barang yang mati. Bahaya banget, mulai mati ini nggak sesuai kalau urip. Organisasi, makanya PKK hidup dan yang nikah perempuan, coba yang nikah laki-laki mati. Urusan anak malah, kalau urusan anak laki-laki nggak ada apa-apa. Laki-laki itu cuma penanam modal. Coba kalau lagi anak demam, rewel, itu ibu gendong mulai pagi sampai tengah malam, kuat, nggak capek juga. Anak rewel gitu, cucu sayang, anak mama sakit, cucu sayang, sampai tengah malam. Ayo anak. Anak lorong gendong 10 menit itu dengklah deh jadi. Apalagi anak nangis terus tak banting di sana. Coba ngomong tahu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Kok oleh rampung karo ini. Nah, wes selanjutnya kita tambah keterangan sedikit. Saya ada titipan dari Pak Kapolres. Mohon saweran ini ya. Bukan saya yang ngomongkan. Saweran. Mohon doa dari panjenengan semua untuk kedua orang tua beliau. Nanti di akhir kita sama-sama doakan. Ikhlas deh. Sekalian kita diingatkan kedua orang tua beliau Pak Kapolres almarhum Bapak Haji Nazaruddin Pasar Ibu dari Hakim Pasar Ibu. Sekalian nanti mohon doanya untuk Ibunda Pak Kapolres almarhumah Ibu Hajah Raiza Panggabean binti Panurut Panggabean. Ini kebetulan dan sesungguhnya dibetulkan oleh Allah, kita juga berada di bulan Rajab. Saya teringat tadi ketika grup sholawat membawakan syair doa bulan Rajab digabung dengan syair yang itu karya Anwar Zahid. Makasih semuanya. Kita juga diingatkan untuk belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Ya apa-apa ya ditambah ini ya. Ini soal request Pak Kapolres. Kita diajarkan untuk belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Karena kalau meninggal dunia nggak perlu belajar, semuanya pinter-pinter. Meninggal dunia itu mudah banget. Saking mudahnya sampai hari ini nggak ada kursus kematian, nggak ada sekolah dan fakultas jurusan kematian. Gampang banget, sampai orang usah bingung. Gue gege aku nggak iso mati, iso. Pokoknya gue ini sama telaten, baik. Orang mati-mati gitu. Kematian itu kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak pernah tahu kapan kejadiannya. Dulu saya sering menggambarkan kalau kematian itu seperti filsafat jatuhnya buah kelapa yang tidak bersamaan. Ada yang masih berbentuk bunga, manggar, sudah berguguran. Ada yang sampai jadi bulu, jatuh. Ada yang besar dikit, jadi cengkir, ceblok. Ada yang besaran dikit, jadi degan, gogrok. Ada yang besar lagi, keluar santan, diogrok-ogrok. Tapi ada juga kelapa yang sampai tua, coklat, pisau, kuntit, kecepit, kalau dibanek awang-awangan, bagi orang tegas, diogrok-ogrok orang kena, bintangnya orang ceblok-ceblok. Kematian juga seperti itu, para jemaah. Ada yang masih dalam kandungan, sudah berguguran, bahkan kadang digugurkan. Mungkin itu kandungan hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang dulu bilang LKMB, lamaran keri meteng. Dalam bahasa Madiun, tengkit biri meteng dikit radi keri. Bojonegoro udah modern, istilah di Bojonegoro MBA, Married by Accident. Gue orang ngerti ya. Baru lahir krotot, dicenet, ditetet, dihidup-hidup, wadahi tas keresek. Anak kecil mati, lumrah. Remaja mati, kakak. Orang tua mati, turah-turah. Tapi ada juga yang awet, gak mati-mati. Sebayanya udah habis, mati semua. Dia awet, atau udah sakit, dibacakan Yasin, bukan mati. Dibacakan Ar-Rahman, gak mati. Kecebit bongkok. Maka dalam bahasa takdir menyangkut kematian, berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Coba dijawab kalau bisa. Yang berani sama yang takut matinya duluan mana? Yang tua sama yang muda matinya dulu yang mana? Yang sehat sama yang sakit-sakitan lebih dulu mana matinya? Gak bisa jawab ya mungkin. Yang udah nikah sama yang masih jomblo matinya dulu mana? Halo? Sing uripe hati-hati kalau sing biayaan matinya di sini. Gak mesti. Padahal naik motor di jalan raya biayaan aman. Yang hati-hati kubur kelewat.
matine disendi. Iki nyawati mesti kere iki. Ngomong elek. Ibu. Wong itu karo wong lanang matine dhisik pundi, Bu? Kok nek kakek bojone. Apa yang duwe syarat? Maka kita tidak disuruh belajar meninggal dunia, tapi belajar meninggalkan dunia. Nyapih dunia, lengser ke prabon madhep pandhita, terutama yang sudah memasuki usia harapan hidup rata-rata minimal. Berapa? Hasadul ummati minasiddina ila sab'in. Usia harapan hidup rata-rata umatku kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Simpun semonten yuswane, yo siap-siap. Komen ngerti aku tau enggak? Kalau aku menerangke jauh Kanjeng Nabi kok. Kalau sudah 60 tahun ke atas itu sudah dikasih peringatan sama Allah. Biasanya sudah mulai tidak membutuhkan dunia dan tidak dibutuhkan oleh dunia. Beda dengan yang masih di bawah 40 tahun sangat membutuhkan dunia. Kalau sudah 60 tahun ke atas tidak membutuhkan dunia. Coba urusan dunia misalnya pakaian, kalau masih di bawah 40 tahun seneng-senengnya berai-berai ini ada model baru beli, keluaran terbaru beli. Maka bapak mas jangan keburu seneng kalau istri nggak pernah ke toko, nggak pernah ke pasar. Jangan kira nggak belanja itu online pak. Tahu-tahu pakaian datang, tahu-tahu pakaian datang. Gak peduli ketua cabang Bayangkari sama. Halo. Halo, mau keluar rumah aja, mau ke pengajian aja kalau perempuan, masya Allah, bercermin nggak cukup setengah jam. Wajah pakai bibir dicat, alis diaspal, gigi dua tengah pasang lampu. Kalau perlu gigi dipakai, entar itu wajah apa perumahan nggak jelas. Pakai kerudung aja nggak cukup setengah jam di depan cermin. Ini dalamannya lurus dan gini apa merengkanya ini nanti kerudungnya ini tangan kiri udah pegang kerudung di bawah dagu. Ini cantumnya kalau ngomong dong dulu ini mana dulu ngakun tehnya ketinggalan juga lolos udah dari itu meceng dikit aja gak mau. Kalau masih di bawah 40 tahun masya Allah. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas orang mikir kok lambi orang mau kancingnya ya pinjuk ya pemimpin berudung penceng gak karo karuan orang ngurus. Ayo pengen contoh nolak menggurus dulu. Nah itu sudah tidak membutuhkan dunia lagi. Halo masalah dunia, kalau masih di bawah 40 tahun sangat membutuhkan. 60 tahun ke atas lewat. Hubungan intim suami istri, wah kalau masih di bawah 40 tahun geren-gerennya, hot-hotnya, semangat-semangatnya. Yang masih di bawah 40 tahun kalau begituan, kalau bojone seminggu berapa kali mas? Nah hitung sendiri. Tapi kalau udah 60 tahun ke atas lek ngoten niku kali garwane seminggu kuat kira mbak? Orang saudara bisa dari lamu tikong yuri panggolan sudah tidak membutuhkan. Ini kan peringatan kok. Lagi masalah dunia makanan. Makanan ini kan urusan dunia. Kalau masih di bawah 40 tahun, geragas, celutak. 60 tahun ke atas, misalnya diajak prasmanan, menu semua disediakan, lengkap, komplit, hidangan. Kalau masih di bawah 40 tahun, makannya kira-kira seleksi apa koleksi? Seleksi apa koleksi? Koleksi, barang-barang diploi. Sego 5 piring muncul. Sate 170 sudut, bandeng 200 segitu, soto 2 mangkok, semua buah diratani jumboy kabeh. Tapi
Tapi kalau udah 60 tahun ke atas, makannya kira-kira berani koleksi apa sudah seleksi? Seleksi, terlalu banyak pantangan. Pakaian sirian. Monggo mbak, sepuluh mbak, sidik wae. Soto mbak nggih, duwe wae. Mumpung anget sate mbak, sundu. Jeruk mbak, urite. Apa maneh ditoke bojo. Itu tak itu. Kalau juga kira itu, itu pikir ojo kuwi. Elingo penyakit. Ganti rawon kuwi ora itu. Panganan gak dewe cepet matanya. Arek belungat. Apalagi kalau sudah terserang komplikasi dengan semua makanan yang disukai udah nggak berani, ketemu sate dihindari, yang ditarik cuma ikan teri, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal gorengan asam urat kambuh lagi, kasih minum manis minta ganti karena udah punya pabrik gula sendiri, mendekati istri malah disingkiri karena udah disfungsi ereksi, meskipun habis jam tetep aja gak iso. Lo gabungin kata-kata kayak gini gak gampang loh, makanya larang. Jadi pengen murah yang pasar Dimas untuk ceramah dulu. Gak usah ngundang saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau masih muda sih kuat, tenaga hebat. Tapi kalau udah sepuh, biasanya fisik dan tenaga sudah mundur, uban di kepala sudah bertabur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, kulit-kulit sudah kendur, gigi satu persatu mulai gugur. Gak ada panganan apa-apa, doyanane ning karibu, gak kuat jalan ke sumur, gaweane ning rumah-rumah ning dhuwur, pipis wae njaluk di. Iku tandane wis parek alamku, sing diungkas nyusul Gus. Bagaimana kalau ke situ? Maka disuruh latihan meninggalkan dunia, bukan latihan meninggal dunia. Isra Mi'raj mengingatkan kita, Rasulullah meninggalkan alam dunia menuju alam lain. 3 alam ditembus Rasulullah sekaligus. Dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, itu namanya alam nasuh, alam manusiawi, alam fisika, alam indrawi, alamnya manusia. Dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit sampai tingkat ke-7, itu alam malakut, alamnya malaikat. Manusia nggak bisa sampai ke sana. Dari langit tingkat 7 naik ke Sidratul Muntaha, naik lagi ke Rafiqul Hadra, naik lagi ke Mustawa, naik lagi ke Qaba Qasain, terus arus. Itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun nggak bisa sampai ke sana. Kita juga diingatkan untuk belajar meninggalkan dunia. Kalau tidak begitu, dunia yang akan meninggalkan sampean. Sekarang saja Bapak Ibu, sudah banyak orang yang masih tinggal di dunia, tapi sudah mulai ditinggalkan oleh dunianya. Banyak orang yang kaya raya, rumah megah mewah indah kayak istana, tapi dia udah mulai gak kerasan tinggal di rumahnya, dia lebih kerasan tinggal di rumah sakit. Udah balik nama, itu kan pelajaran. Rumahmu udah sering kamu tinggalin, sebentar lagi akan kamu tinggalin untuk selama-lamanya. Anak yang kamu cintai, yang kamu sayangi, pasti akan kamu tinggalkan. Kalau tidak begitu, anak-anakmu yang akan meninggalkanmu. Mohon maaf, sekarang aja udah mulai banyak anak yang meninggalkan orang tuanya, anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya, tidak menghormati dan tidak memuliakan orang tuanya. Ada apa enggak? Termasuk anakmu? Rasa. Memang orang udah kebalik-balik. Makanya bentuk penghormatan dan memuliakan orang tua ya melalui kirim doa semacam ini. Nah, makanya ini nanti ada tambahan. Caranya tablik akbar atau kirim doa kan tambahan namanya. Nah, ini
tambahan waktu itu dan izin. Kalau orang kerja kan namanya lembur. Jadi lemburan itu ada hitungannya sendiri. Gimana mau urusan itu? Ya Allah. Gitu. Coba tak kasih contoh Bu ya. Kalau anak banyak yang meninggalkan orang tua, ibu misalnya punya anak laki, digadang-gadang ini investasi di masa depan, tempat bergantung di hari tua, dibanggakan, disekolahkan, dikuliahkan, lulus dari sarjana, tinggalnya rank dan lain-lain, Prof, BR, IR, namanya panjang banget. Heru Purwotaroko, Sostra Wijaya Ronggo Kumolo, Biko Kusuma Kolo Kawono, Noto Bodo Limo, Mangku Rondo Udo, Tanko Bisono, Certo Welo-Welo, Kebini Sakelo-Welo, masih ada MSI, MPDI, MHI, MM, NH, terakhir BH gitu. Terus dapat kerjaan, basah, gajinya gede, jabatannya tinggi, berprestasi. Udah nikah, punya istri, berkeluarga sendiri. Kira-kira anakmu yang kamu bangga-banggakan itu lebih mentingin ibunya apa istrinya? Lebih memperhatikan ibunya apa istrinya? Misalnya ibu sama istrinya padu gegeran berantem, yang dibela sama anakmu ibunya apa istrinya? Misalnya ada banjir bandang, ibunya sama istrinya tenggelam, yang ditolong duluan ibunya apa istrinya? Itulah nasib bro. Padahal yang merawat, yang membesarkan itu istrinya apa ibunya? Maka ibu beri kesempatan suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Ibu suka jahat, suami dikuasai, lagian suami juga gitu. Ini banyak suami-suami yang PKI di bawah ketiak istri, padahal udah punya dua melati. Halo, kadang suami mau ngasih duit ke ibunya itu, ujian wedok kayak di rumahmu. Orang kayak nomakmu kabeh ngono. Kayak nomakmu kabeh. Musuhi nomak kabeh. Jadi sarungku dorono bantalmu ora. Kowe nek tolong karo makmu. Jahat. Ibu ingin masuk surga bersama suami apa enggak? Ingin masuk surga bersama suami apa enggak? Suami hanya akan bisa masuk surga kalau mendapat ridho dari ibunya. Maka suami yang baik harus lebih mementingkan ibunya daripada istrinya. Karena suami itu haknya orang tua, bukan haknya istri. Kalau istri haknya suami, bukan haknya orang tua. Waktu itu udah diserahin kok. Maka ibu kalau ingin masuk surga bersama istri, beri kesempatan suami untuk berbakti. Suami yang baik, yang mampu membawa istrinya ke surga, suami yang berbakti kepada ibunya, lebih mementingkan ibunya daripada istrinya. Ikhlas bunda, ibu-ibu bayang tadi ikhlas. Misalnya gaji suami 10 juta, yang 7 juta dikasih ibunya, ibu dapat 3 juta. Ikhlas. Gak bisa ke surga. Istri yang baik begitu, ya aku kok dikasih duit terus ya, ibu gak dikasih dulu. Kalau ibu gak dikasih, aku gak mau nerima duit ini. Aku mau pakai kalung, mau pakai gelang ini ya, tapi ibu juga harus dibeliin. Oke. Bapak Ibu jemaah sekalian, karena kita akan meninggalkan dunia, kita harus sadar bahwa rumah orang mukmin itu ada 3. Ada berapa? Yang kenceng, rumah orang mukmin itu ada 3. Ada berapa? 1, rumah setelah lahir. 2, rumah setelah mati. 3, rumah setelah kiamat. Saya ulang, ya emang ngomongin orang yang kurang cerdas harus diulang bang. Rumah orang mukmin itu ada 3. 1, rumah setelah lahir.
2 rumah setelah mati, 3 rumah setelah kiamat. Kalau rumah setelah mati, Bapak Ibu nggak perlu bingung, nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nyantai saja. Itu udah dipikirin banyak orang, udah dipikirin masyarakat, udah dipikirin para tetangga. Toh rumahnya ukurannya nggak besar. Rumah setelah mati itu hanya 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti badai, anti petir, anti bledek. Kuburan. Yang harus kita pikirkan rumah setelah lahir dan rumah setelah kiamat. Rumah setelah lahir itu rumah dunia, rumah yang pasti akan kita tinggalkan selamanya. Rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tinggali selama-lamanya, akan kita tempati selama-lamanya. Saya ulang, kalau rumah setelah lahir, rumah di dunia itu sifatnya hanya rumah dinas, boleh ditempati selama masih punya jabatan. Begitu pensiun, hari itu juga rumah harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kayak Pak Kapolres punya rumah dinas di Mapolres Madiun Kota, boleh ditempati selama beliau masih menjabat sebagai Kapolres. Begitu pensiun, rumah harus dikosongkan. Hari itu juga tanpa toleransi. Demikian pula rumah Bapak Ibu, rumah di dunia itu hanya rumah dinas, boleh ditempati selama Bapak Ibu masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi, artinya masih hidup. Begitu jabatan pensiun, mati, hari itu juga rumah harus dikosongkan tanpa toleransi. Kecuali nek matimu bunyi. Untuk mengingat tapi cuma semalam. Pagi langsung diterbangkan dengan pesawat tercanggih di dunia, satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, nggak pernah ada delay dan penundaan, dan nggak pernah kena razia polisi. Mana polisi razia berdosa? Razia maite helman orang, senikul dua sim orang, berdosanya orang STK orang. Ya Allah, dibawa ke rumah setelah mati yang 1 kali 2 meter, tahan gempa, anti lesus, anti bledek. Nah, rumah setelah kiamat itu rumah di surga, rumah yang akan kita tempati selamanya. Amin kak. Banyak kita yang tertipu, sibuk membangun rumah dunia, padahal itu rumah akan ditinggalkan selama-lamanya. Udah nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Kalau membangun rumah dunia habis ratusan juta, bila perlu miliaran, nggak eman sampai utang-utang. Padahal itu rumah pasti akan ditinggalkan selamanya. Sementara rumah di surga yang akan ditempati selama-lamanya gak mikir. Coba Bapak mohon maaf kalau lagi berangkat sholat Jumat ke masjid ada kotak amal, misi berapa? 2.000 gue bangun rumah, 2.000 oleh Pak Kusisi malah nyobel si bohong. Ya Allah, padahal itu rumah yang akan kita tempati selama-lamanya. Kenapa nggak mikir? Sementara rumah dunia yang akan ditinggalkan selamanya, bingung nggak mikir? Karenanya para edan-edan sekalian yang dihormati, ya kok edan? Nah, termasuk lagi ini saya ulang-ulang, bekal menghadapi itu adalah prestasi, bukan sekedar prestige, tapi prestasi. Prestasi ibadah tentu saja sesuai dengan profesi. Kullu ya'malu ala syakilati, the right man on the right job, the right man on the right place. Kalian ngerti kok buyang dulu? Ya artinya ibadah yang bernilai pahala besar itu kan sesuai profesi. Ini sudah sering saya sampaikan. Kalau kiai ya yang ngajar ngaji, ya wiridan. Kalau pedagang ya jualan yang jujur. Kalau guru yang intisarul ilmi, menyebarkan ilmu. Kalau hutangmu banyak, kerja keras biar dapat duit, bisa bayar hutang. Jangan salah cara, utangnya akeh tiap hari masuk masjid. Mungkin lunas nyolongi kota amal. Kalau tentara, ya pertahanan, keutuhan dan kedaulatan NKRI. Kalau polisi, ya keamanan, Kamtibmas.
Makanya ini upaya, mudah-mudahan pileg pilpres ke depan TNI dan Polri diberikan kekuatan zahiran wa batinan, mampu menjalankan tugas secara profesional, aman, lancar, damai, amin, Allahumma. Itu tugasnya di situ. Bagaimana wilayah hukumnya aman, kondusif. Jangan diiri. Polisi kalau tiap hari suruh puasa, ya repot nanti. Pak Kapolres menginstruksikan seluruh anggota Mapolres Madiun Kota yang muslim wajib puasa tiap hari. Akhirnya semua polisi puasa tiap hari. Ada pencurian motor yang punya kehilangan lapor dan sepeda motor saya bilang urus sendiri, aku lemes. Ini malah puasanya polisi nggak diterima. Makanya polisi itu puasa jarang-jarang nggak masalah. Gak seneng nih males poso diomongin. Yang penting bagaimana wilayah hukumnya aman, kondusif. Itu pahalanya paling besar. Terus nggak ada cekatan. Jadi maksudnya nggak ada cekatan itu artinya masyarakat sudah sadar hukum, bukan sekedar taat hukum, tapi sadar hukum. Udah nggak ada pelanggaran. Itu loh. Dengan kayak kasus ada anak muda naik malam motor-motor, naik motor malam-malam sampai naik malam motor-motor. Naik motor malam-malam kenceng di jalan raya. Wah! Lampu merah, dia terobos. Wah! Ada polisi. Minggir. Siapa? Siapa? Minggir. Siapa? Helm? Pakai Pak. SIM? Ada Pak. STNK? Punya Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa diterobos? Saya nggak tahu kalau ada Bapak. Ya coba kalau ada Bapak, saya terobos Pak. Penggaweanmu. Ya Allah ya kasih. Nurut nek tepak ditongkrongin tok, nek tepak ana wong tok. Nah ini kelemahan dari, mohon maaf ya, kelemahan dari para petinggi kita. Lebih takut kepada atasan tapi kurang takut sama Tuhan. Nggak usah guyu kalau saya. Tapi polisi sekarang beda sama polisi dulu. Saya itu Jawa Tengah, Jawa Timur 80% lah. Kalau di Mapolres itu rata-rata udah ngaji. Alhamdulillah yang muslimah luar biasa. Sebelum ngaji itu biasanya baca Yasin dulu. Mapolres Madiun itu tadi saya yakin semua anggotanya yang muslim hafal Asmaul Husna, hafal Yasin. Makanya sampean Mas misalnya naik motor nggone Madiun Kota ini, kek nggawa helman ono razia polisi, mbok wacake ayat kursi raman. Polisinya hafal Yasin itu mbok wacake ayat kursi. Woi. Woi, prik. Hilang. Nek gayane arek-arek gayane anak-anak kalau ketilangan, damai Pak, terus keluarin duit. Kira-kira duitnya sama polisi diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Terima apa enggak? Terima. Enggak diterima polisi bodoh. Polisi cerdas terima. Tapi sebelum terima duit, nanya dulu. Ikhlas apa orang? Ikhlas apa orang? Aku pengen amat. Ikhlas Pak. Terima duit surat tilang keluarin. Loh Pak. Kan damai Pak. Kok ditilang Pak? Loh, kan sampean ikhlas. Duitnya masukin kotak amal masjid, kasihkan anak yatim, polisi sekarang. Padahal ini tepuk tangannya tahu mau ibunya dulu rokok. Enggak. Loh, ini supermasi hukum. Kalau pejabat ya ibadahnya setempel tanda tangan, kebijakan dan seterusnya. Banyak sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi insya Allah nanti lain waktu kalau diundang lagi sama Kapolres. Wis sampai 2 jam lagi aku ngomong, kayak ceramahnya Ustaz Nurul ini. Nah, karena kita bagaimanapun kita juga akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus juga memikirkan rumah yang di surga. Untuk itu mohon
keikhlasan para jamaah sekalian, hadiah suratul Fatihah kita khususkan kepada kedua orang tua dari Pak Kapolres. Yang pertama almarhum Bapak Haji Nazaruddin Pasaribu bin Bapak Abdul Hakim Pasaribu. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah, amal sholih, amal kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan, kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan di rahmat Allah, mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita khususkan kepada almarhumah Ibunda Pak Kapolres Ibu Hajah Raiza Panggabean binti Bapak Panurut Panggabean. Mudah-mudahan diampuni semua dosa dan kesalahannya, diterima semua ibadah dan amal kebaikannya, ditempatkan di surga Allah ma'an nabiyyin wa syuhada wa sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin.